di game yang kedua. Sejauh ini game yang pertama Favian dan kawan-kawan berhasil menguasai Land of Down. Tapi di game yang kedua masih terbuka kesempatan pula untuk EVOS Glory. Kira-kira akan berakhir 2-0 atau 1 sama? 2-0 atau 1 sama? Ya wes kalau gitu kita buktikan di game yang kedua. Ini dia untuk game yang kedua. Tim Liquid ID dengan 1 poin. Dan EVOS Glory yang masih mencoba untuk melakukan pengejaran. Dan all flicker yang dibawakan. Ini bakal banyak banget permainan ofensif ataupun defensif dengan flicker ini. Wah ini untuk teamfight panjang ya. Laukun, oh Hehehe. memicu sedikit Yeskiel ternyata di sana dengan recall-nya. Dia batalkan terutama untuk sekarang karena ada Inspire juga dari segi cooldown reduction dia bakal sedikit lebih mumpuni. Tapi Klaukun semenjak tadi terkena poke damage yang begitu luar biasa. Mau nggak mau dia harus nge-clear cepet dibandingkan dengan menahan wave minionnya. Wah ini menarik banget ya di area mid lane-nya. Tapi begitu pula untuk sisi gold lane. Kedua belah sisi gold laner yang pasti punya cooldown yang cukup cepat. Dan begitu pula untuk di sisi XP ternyata bakal jadi team fight yang menarik. Ini Rapture ya dan juga Weapon Master dari Natko. Dia akan coba bermain dengan ofensivitas. Tapi di satu sisi lainnya juga kalau kita lihat rotasinya lagi-lagi. Untuk Yeskiel, dia akan masih ditemani oleh Widi karena tadi untuk urusan clear wave, Faramis dan KJ ini cepet banget loh. Iya, kalau ngomongin clear wave ya, itu akan mempercepat mereka juga untuk masuk ke area team fight. Debut pick tadi dari seorang Psychot dan Waduh. dari selanjutnya tapi Aaron. Oke, Iron masih berhasil mundur tadi dengan 1 chrono dash yang dia milikin dan juga ada bantuan dari Widi. Ya, masih aman sejauh ini. Karena kedua belah sisi roamernya hadir juga di sana. Belum ada di level yang keempat memang membuat mungkin untuk instant elimination sebelum bisa diamankan ya dengan Divine Judgment. Tapi ketika masuk ke area turtle, ini akan menjadi penentuan untuk Favian sendiri terutama. Oke, Annabelle masih ada purple buff tapi sepertinya dia ingin mendapatkan ke arah 1 turtle tersebut. Siapa yang akan mendapatkan? Ada Favian menjadi korban untuk kali ini. Tapi sebelum langsung dikeluarkan begitu saya coba lihat. Yeskiel diusir jauh banget. Buy one, get one. 1 turtle dan juga 1 sosok jungler. Itu bonus yang mahal banget sih. Iya. Karena Favian akan kehilangan early powernya, Prof. Nah, karena tadi pas banget ya penalty zone dari Psychots. Dia benar-benar on point banget juga. Dan kebetulan yang kena langsung pemegang Retribution. Sehingga pas tadi Yeskiel mungkin mau respon pakai Nether Realm belum sempet tuh untuk digunakan. Dan itu yang ngebuat 1.300 gold bahkan leading dari EVOS Glory early game yang cukup manis akhirnya mereka dapatkan. Oke, tidak kena sepertinya tadi ya. Betul, masih cukup aman sejauh ini. Tapi udah 2 kali berarti Aaron Shiki dipaksa untuk pulang. Kembali ke arah base melakukan recall. Dan ini menandakan pressure yang sebenarnya sudah dibawakan oleh EVOS Glory. Wah ini kalau ngomongin pressure sih lagi-lagi ya. Karena seperti yang kita tahu ini combo KJ Bitrix punya win rate yang cukup tinggi. 67%, 2 kali menang, 1 kali kalah. Ini combo yang mengerikan banget karena siapapun yang ditarik dengan Divine Judgment kemungkinan besar bisa menerima damage yang berlipat ganda juga dari Bennett Rage. Ya, ini jadi jawaban atas mobilitas tinggi ya yang dibawakan oleh tim Liquid ID. Siapapun yang coba untuk mendekat bisa banget ditarik, tapi jangan sampai Nah itu dia tuh. team fight. Jangan sampai pas siapapun yang ditarik tiba-tiba Widinya respon. Nah itu dia. Dan Bennett Rage-nya malah mantul ke arah Natko. Nah, karena yang tadi aku bilang juga ya ketika team fight ini bakal beda lagi ceritanya. Itu dia. Ketika tim Liquid ID bermain dengan 5 pemain, efeknya bakal beda. Mereka punya 16, mereka punya Guardian Reflections. Dan itu bakal jadi masalah buat EVOS Glory. Sejauh ini masih dengan tempo yang cukup tenang. Masih dengan EVOS Glory yang memegang ya sebagian kendali permainan. Karena mereka juga akan mencoba untuk setup di arah turtle. Oke, setup seperti apa yang akan mereka buat? Karena Yeskiel sekarang masih tidak dia cancel dari segi Nether Realm-nya. Dia ingin team fight yang imbang, dia ingin team fight 50-50. Tapi sekarang Favian memilih untuk mengambil orange buff terlebih dahulu dan itu ya. Jangan sayang-sayang fracture karena memang cooldown-nya sangat-sangat singkat. Yep. Bener. Jadi udah keluarin aja, ulti aja. Weh, di tempat yang lain ada 1 Divine Judgment tadi udah langsung dikeluarkan dan ternyata masih ada sebuah backupan lagi yang udah diberikan oleh rekan-rekan yang 16 langsung dikeluarkan dan sekarang Netherweb-nya udah langsung terlihat 1 untuk 1 sejauh ini dan ternyata untuk sekarang Annabelle yang masih lebih mau pergi ke arah mana di mana arahnya masih aja melegak-legok untuk bisa menghancurkan ke arah beberapa player dan sekarang Favian hampir saja tapi ternyata Annabelle bisa menyelesaikan jebakan untuk sekarang Yeskiel. Lejap juga, hey, 1 terakhir hampir saja tapi ditarik. Iron Shiki masih selamat. Oke, waktunya untuk mundur tapi itu dia.
Void yang bagus banget dari kedua belah tim, terutama untuk EVOS Glory bisa dibilang. Counter yang mampu mereka sampaikan dengan baik. Anavel sebagai finisher mendapatkan 2 poin eliminasi dan sayangnya Liquid. Mereka harus kehilangan beberapa pemain karena tadi Netherrealm dibuka di awal sama Yehet untuk nge-save WD-nya. Ya, Link dari Anavel unggul beberapa level kali ini. That's Favian. Ketargetingnya mungkin tadi ya terlalu banyak banget resource yang harus dilontarkan karena Natko. Buset. Waduh, arannya final slash dikeluarkan dan hanya ada Psychot di dalam rumputan. Udah dia nggak mau engage lagi sih kayaknya, udah cukup ketika melihat kehadiran dari Anavel. Bahkan Anavelnya nggak ke-trigger untuk menggunakan satu Tempest of Blade-nya. Iya bener-bener tahu banget ya untuk kalkulasinya seperti apa, tapi sudah mulai ditinggal nih. Aaron Shiki akan tertinggal karena teman-temannya dari tim EVOS Glory akan segera menuju ke arah turtle mungkin untuk melakukan kontes. Oke, setup seperti apa yang akan dibawakan karena masih Psychots. Dengan permainan tarik ulur resetnya dan akhirnya di take over sama Favian. Tapi Dreams udah mulai terlihat, flickernya Oke. pun sesaat lagi ready Waduh, harusnya. Itu dia migrasi pemain dari EVOS Glory sudah mulai hadir dan juga mereka siap untuk bisa menarik ke arah satu player yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Siap lagi akan menjadi korbannya karena Widya tertinggal di bagian belakang. Dan sekarang Widya malah langsung menghilang dengan sangat cepat. Masih ada efek Netherrealm tadi di deretan pemain-pemain di EVOS Glory. Yes, tidak ada lagi Guardian Reflection ya untuk menahan seluruh damage-nya dari EVOS Glory. Secure turtle yang kedua menjadi masa depan yang lebih cerah lagi. Ya, mendapatkan pertukaran juga di area bottom lane karena Natko maksa untuk menghancurkan bottom turret outer. Mungkin masih bisa di-defense sedikit sama Yeskiel, tapi trade-nya adalah turret dan juga turtle. Masih untung buat EVOS Glory. Mereka juga menuju ke 2000 gold lead. Wah, ada Joseph. MPL ID X streamer. Kalau cewek kalian semangat, kalau ini aku doang semangat. Ya iya kan, timbal balik gitu, timbal balik ya kan. Halo, belum nyadar dia ya. Iya. Kunjungin juga nih channel official Restreamer MPL ID teman-teman ya. Iya, karena pastinya memberikan dukungan penuh ya untuk teman-teman dari EVOS Glory. Ini jadi kesempatan terakhir mereka bisa dibilang. Karena Nah, kalau itu baru enggak, sadar tuh dia tuh. selesai nih. Tuh, Oh iya baru sadar, tuh. hai. Ha gitu. Tuh kan baru sadar deh. Iya. Oke, dan kembali lagi ya kalau kita ngomongin dari arah gamenya. Sejauh ini Tifa jangka panjang sih ini yang masih merepotkan EVOS Glory dan Windy mencoba masuk. Siap di tempat yang lain, wah dikeroyok kayak begitu. Tapi Wah. Netherrealm sudah dikeluarkan pula dengan banner res. Tadi udah langsung terpampang nyata. Namun sekarang Drift malah merasakan akibatnya ada pergerakan dari Favian mulai begitu agresif untuk bisa maju. Tapi ternyata Natko membalaskan keadaan. Ada satu lagi Tempest of Blade dikeluarkan. Tapi ternyata Anavel masih ingin lebih. Dengan agresivitas yang dia miliki. Anavel tajam banget nih ya untuk melihat mangsa yang ada di bagian belakang. Dreams memang tumbang ditukarkan dengan sosok Aran. Tapi ini Psychot sih yang menurut aku jadi spotlight di game kali ini. Penalty zone-nya selalu connect ke arah orang yang tepat dan timing yang tepat. Ya tapi Yeskiel juga tadi timingnya pas banget loh. Pas Netherrealm-nya pecah dari EVOS Glory, dia baru ambil dulu nih. Dia curi lagi satu Netherrealm-nya dan dia balikin keadaannya. Itu bener-bener ngedinai kerugian dari tim Liquid ID. Harusnya nggak cuma satu korbannya, tapi bisa jadi 2 atau bahkan 3. Tapi gara-gara Yeskiel semuanya bisa kedinai. Iya, dinetralisir langsung ya. Power team fight yang dimiliki oleh EVOS Glory cukup diredakan tadi. Tapi untuk meredakan EVOS Glory mendapatkan Kara Lord mungkin akan sedikit sulit buat sekarang. Anavel Setuju. yang kita tahu ya betapa tajamnya dia untuk sejauh ini belum terpick off sama sekali. Berbanding terbalik dengan Favian yang udah 2 kali terpick off. Oke. Tapi bayangin deh, 2 kali ke pick off, Favian masih bisa mengejar atau bahkan mengimbangi Nah itu. level dari Anavel. Even kalah dari segi retribution di turtle. Dan Iya. sekarang Lordnya ready, Skypiercer juga siap dari Natko. Harusnya mereka akan cari Wait, korban. ada penalti zone dikeluarkan tapi masih ada flicker dari Widya. Wait, dibalaskan kembali. Final slash-nya connect ke arah beberapa player. Akankah ada backup pada begitu cepat yang hadir untuk bisa memberikan bantuan terhadap Aran. Tapi ternyata teman-temannya tertinggal di bagian belakang dengan Tamar Pon yang udah langsung dikeluarkan. Tapi sekarang ada lagi di Biru yang udah dikeluarkan pula di mana Narkonya masih free untuk bisa mengantarkan damage di bagian belakang. Coba lihat Yeskiel yang langsung tertinggal sekarang. Yeskiel menjadi korban pula. 3 poin eliminasi berhasil di-secure dan tim Liquid ID memegang kerugian yang begitu banyak. Netherrealm yang ada di Yeskiel tidak akan sepowerful dengan apa yang dimiliki oleh seorang Cloud Kun. Dan sayangnya Aran harus tertarik dengan satu Divine Judgment. Ya, Arlot bakal bete banget kalau misalkan dia terkena efek suppress. Dan Lord akan didapatkan dengan gratis seharusnya. Favian even dia mendekati Lordnya nggak mampu. 4.000 gold lead on the way, 5.000 gold lead EVOS Glory. Wah. Mendapatkan momentum balik mereka. Sudah mulai mengamuk sepertinya untuk teman-teman dari EVOS. Dan sedikit game fact, Kaja menjadi most pick hero kedua dari Dream sepanjang karirnya dengan 22 kali picks dan 54,55% win rate. Wow, Dreams
Dari season ke season dia sudah banyak sekali melewati pertarungan yang begitu tegang, intens, dan bahkan mendebarkan di MPL ID. Tapi dengan Kaja dia memiliki win rate yang sangat-sangat tinggi sekali, dan itu dia yang akan kita lihat. Combo Kaja Beatrix yang bisa mengeliminasi siapapun dengan sangat-sangat cepat. Apalagi Dreams, flickernya ready nih. Flicker kejutan ya yang bisa diberikan. Dan sejauh ini Natko juga tahu banget nih timing untuk menghindari Guardian Reflection ya. Karena sebenarnya kan bahaya banget ya Guardian Reflection malah bisa menjadi ancaman bumerang bagi para pemain EVOS Glory. Tapi sejauh ini Lordnya bisa dibawa dengan sangat baik. Yap. Kalau emang mereka dalam keadaan yang emang 1v1, kayak begini, tapi di tempat yang berbeda, Fabian akankah menjadi satu orang di solo kill? Anavel menunjukkan kelasnya solo kill terhadap Fabian, dan sekarang Divine Judgment mendapatkan YSKL. Dua pemain hilang di waktu yang cukup singkat dari dua area yang berbeda. Dan ini bakal jadi bahaya. Fabian hilang untuk ketiga kalinya, dan Yes sebagai damage dealer yang diharapkan di match kita kali ini juga tidak bisa ikut menjaga defensive area mid lane. Waduh, Rena Rapatia masuk ke dalam tubuh dari Aran, memberikan efek kejut. Nah, mereka mencoba untuk bisa menghancurkan karena satu base yang ada di bagian tengah. Sementara sekarang targetnya apakah mereka ke atas, dan benar saja. Benar saja masih bisa terusir ternyata dari tim Liquid ID. Kembali sudah 5 pemain mereka yang cukup kuat. Masih ada harapan pastinya untuk tim Liquid ID sendiri. Tapi jelas dengan kehilangan base turret di area mid lane, EVOS Glory pun bisa memaksa peperangan. Mereka bisa memaksa Purple Buff dan juga Orange Buff menjadi milik mereka. Nih EVOS harus maksimalin advantage mereka sih. Yep. Mereka 8.500 gold lead. Dengan next Lord yang seharusnya nggak bakal dikontes sama tim Liquid ID, mereka bakal mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. OTW 10.000 gold bahkan. Kalau nanti mereka udah unggul sekitar 8.000 gold ke atas dan tidak melakukan team fight, tim Liquid ID bakal lebih nyaman gitu loh untuk menuju ke late game, apalagi melakukan defense. Karena ingat, ada Harit di sini. Dia memiliki power di late game juga. Tapi tidak melupakan bagaimana EVOS Glory dengan pick off-nya sehingga membuat perimeter agar tim Liquid tidak bisa ke area jungle. Iya. Wishing Lantern juga udah ada nih di tangan dari seorang YSKL sendiri. Sebenarnya untuk nge-meltdown di sisi frontline terutama Psychots yang selalu jadi ancaman. Tapi Blade of Despair juga udah dimiliki sama Anavel. Aduh. Jangankan solo kill ini, Fabian kapanpun pasti bakal terancam dia. Benar, karena Fabian baru sampai ke arah Legend Sword ya. Tapi Prof, untuk YSKL sendiri apakah masih worth it untuk ngambil ke arah Netherrealm? Dengan adanya Beatrix yang bisa langsung nge-clear begitu cepat ya? Kayaknya masih oke sih buat sekarang, tapi jangan buru-buru kayaknya untuk digunakan. Oke. Ya untuk react aja, kalau misalkan EVOS buka baru nanti YSKL buka juga. Hanya untuk memperpanjang team fight-nya aja ya. Sejauh ini, karena sekarang Lord mungkin akan langsung diikhlaskan. Gak bisa mereka mendekat pemain dari tim Liquid ID. Udah pasti. Karena kalau mereka membuka ke arah dari Lordnya, ini bakal ngerugiin banget buat teman-teman dari tim Liquid ID. Wah, lane-nya Mereka- kena freeze juga, Prof. Betul, udah pasti. Karena mereka OTW 10.000 gold lead. Dan sekarang Natko memiliki satu buah Rose Gold Meteor. Aduh. Udah bakal susah banget nih buat ditumbangin sama Iron Shiki. Dan sekarang tanpa Holy Crystal, apakah tim Liquid ID mampu untuk menahan Lord Enhance yang akan bergerak ke area mid lane? 3 lane push akan coba untuk dijalankan oleh EVOS Glory on the way 10.000 gold lead. Ya, dan ini cukup berat ya buat tim Liquid ID. Memberikan pertahanan mereka dengan high ground defensive yang tidak terlalu powerful. Tapi semua soft skills harus diserahkan ke arah Lord terlebih dahulu. Karena EVOS Glory akan mencoba untuk mencari ancang-ancang Lord. Memang tuh tapi tidak dengan Dream. Wah, Divine Judgment-nya berhasil mendarik. Karena satu player di mana Widinya pun kali ini menjadi korban. Tidak akan ada lagi Guardian Reflection, tapi penalti zone-nya. Kode karena beberapa player sekarang mereka diusir jauh banget, Arannya menjadi korban pula dengan ada Slider Wave udah langsung dikeluarkan, tapi mereka sepertinya kehabisan dari Wave Minion. Untuk sekarang ada Wave Minion yang kembali masuk, akankah mereka berpeluang untuk bisa melakukan kemenangan karena hanya ada 3 player. Liber Blazer dikeluarkan kembali, 3 player terakhir dari tim Liquid ID. Mereka masih berjuang untuk bisa mempertahankan satu match utamanya agar mereka terhindar dari kekalahan, tapi Mafia pula udah menghilang. Dan sekarang waktunya untuk EVOS Glory fokus untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang kedua. Coba lihat, dan pace-nya langsung rata. Ini dia satu sama sang macan yang tidak semudah itu untuk